wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabina nawahihi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwatal iman, pemirsa Al-Furqan TV, azzani Allahu wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian kita pada Ahad pagi ini, dan masih bersama kita membahas tentang hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang kita masuk pada adab-adab Islamiyah yang ke-13, yaitu adabu ziyaratil Madinatil Munawwarah, adab-adab ziarah kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi tentunya dua kota suci ini, Makkah, Madinah, ini merupakan kota yang memiliki hak syar'i, beda dengan kota-kota yang lainnya yang tentunya hak syar'inya itu tidak mansus, tidak tertuliskan di dalam dalil-dalil sebagaimana kota Makkah dan kota Madinah. Jadi kota Makkah dan kota Madinah kota yang mulia, kota suci umat Islam yang banyak sekali dalil-dalil yang menceritakan tentang keutamaan dua kota ini. Dan yang sekarang kita pelajari adalah tentang adab-adab ziarah ke kota Madinah, ya. Tujuannya biar kita ketika datang ke sana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sering-sering ziarah ke kota Mekah dan ke kota Madinah, sehingga tatkala kita datang ke kota mulia tersebut kita tidak melakukan pelanggaran, tidak berbuat perkara yang Allah tidak meridhoinya dan yang lain sebagainya. Di sini ada 6 pembahasan terkait dengan adab-adab ketika ziarah ke kota Madinah. Yang pertama, kathratus sholati fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak sholat di Masjid Nabawi, di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara yang sangat dianjurkan. Jadi datang ke sana tidak banyak tidur, tidak banyak makan, tidak banyak jalan-jalan, tidak banyak belanja, tidak banyak wisata dan sebagainya, tapi banyak-banyak sholat di masjid yang mulia tersebut. Karena kesempatan sholat di sana tentunya perkara yang langka dan tidak semua orang dimudahkan bisa datang ke tempat tersebut. Yang kedua, ziyaratu syuhada'i Uhud wal Baqi', ziarah ke makam para syuhada Uhud dan makam Baqi'. Ini juga dianjurkan
karena sifatnya ziarah ke tempat atau ke kuburan secara umum. Adapun datang ke ziarah atau mendatangi kuburan khusus, misalnya kuburan fulan dan fulan, ini tidak ada anjurannya di dalam agama kita, ya, karena itu merupakan wasilah yang kuat untuk menjerumuskan orang kepada perbuatan kesyirikan tatkala ziarahnya datang ke person-person secara muayyan, secara khusus. Adapun ziarah kubur yang ada dalam syariat kita adalah ziarah yang sifatnya umum, yaitu ada kuburan, kemudian kita datangi ke sana, kemudian kita salam kepada mereka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Jadi tidak mengkhususkan kuburan-kuburan si fulan dan si fulan. Yang ketiga, ziaratu Masjid Quba, yaitu ziarah ke Masjid Quba, karena Masjid Quba ini ada di kota Madinah dan Rasulullah SAW pun juga ziarah ke tempat tersebut. Yang keempat, al-iktsar minas salati wassalami alaihi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, adamu raf'is sauti bid-du'ai fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh mengangkat suara, mengeraskan suara, baik itu dengan berdoa apalagi perkara yang lainnya. Di sini doa saja, mengangkat suara, mengeraskan suara di masjid Rasulullah alaihi wasallam itu dilarang. Yang keenam, al-hirsu 'ala sholati fi raudhati syarifati, yaitu berusaha untuk bisa mengerjakan sholat di Raudhah Asy-Syarifah. Baik, kita sekarang bahas satu persatu di antara adab-adab ziarah ke kota Madinah tersebut. Yang pertama, kathratus sholati fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak sholat di Masjid Nabawi, di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawa al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, tidak diperbolehkan ziarah dengan rihlah, ya, jadi tidak diperbolehkan ziarah dengan rihlah, dengan safar ke suatu tempat kecuali 3 tempat ini tok, ya. Jadi tidak boleh menuju atau untuk acara ziarah dengan cara rihlah kecuali 3 masjid ini saja. Masjidil Haram, Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Masjidil Aqsa, yaitu Masjidil Haram, dan Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ini 3 tempat yang diperbolehkan untuk bermaksud mengadakan ziarah ke suatu tempat, ya, ziarah dengan rihlah. Jadi tempat-tempat yang lain, ya, tur sunan atau ziarah makam para wali dan yang lain sebagainya, ini tentunya membutuhkan dalil. Dalilnya mana? Dan itu perkara syar'i. Ziarah kubur itu perkara syar'i, dan jika mengerjakan dengan metode seperti itu maka dibutuhkan dalil. Misalnya dulu zaman Nabi sering para sahabat itu tur, yaitu tur ke misalnya ke makam para sahabat yang ada di Ma'la misalnya, atau yang di mana gitu. Kalau itu ada maka nggak ada masalah, tapi faktanya apakah ada dalil-dalil seperti itu? Jika tidak ada, maka perbuatan itu perbuatan yang muhdats, perbuatan yang bid'ah, tidak ada tuntunannya dari dalam agama kita. Wa fi sahihain, dan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu,
yablughu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun, mengerjakan salat, fi masjidi hada, di masjidku ini, afdal min alfi salatin, lebih afdal ketimbang 1000 kali salat, fi masiwahu, di masjid yang selain Masjid Nabawi tersebut, illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Ya, karena Masjidil Haram tentunya lebih afdal salat di sana daripada salat di Masjid Nabawi. Mayustafad, yang bisa kita ambil faedahnya dari dua hadis yang saya bacakan tadi. Yang pertama, la yajuzu qasda ayyi buq'atin li ziyarati illa al Masjidil Haram wal Masjidin Nabawi wal Masjidil Aqsa. Tidak diperbolehkan bermaksud mendatangi suatu tempat untuk ziarah dengan cara rihlah kecuali 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini yang diperbolehkan. Ustadz, kok katanya tidak boleh rihlah safar ke suatu tempat kecuali hanya 3 tempat saja? Bagaimana kalau kita rihlah safar menuju kepada kerabat kita, orang tua kita? Yaitu ada dalilnya. Adapun rihlah ke suatu tempat menuju Amerika, menuju Eropa, menuju tempat-tempat yang lain di Syam, Yordania, Mesir, dan sebagainya, dalam rangka apa dulu? Dalam rangka wisata misalnya, maka dalilnya mana? Jika ada dalilnya maka nggak ada masalah. Jika tidak maka masuk dalam keumuman larangan ini. Jadi tidak diperkenankan. Jadi mengerjakan perkara-perkara yang menyelisihi perkara ini maka membutuhkan dalil. Misalnya pergi ke Mesir untuk belajar ilmu syar'i, ada dalilnya, nggak ada masalah. Ada dalilnya, itu perintah untuk rihlah, untuk safar, untuk menuntut ilmu syar'i, nggak ada masalah. Jadi kalau mengadakan safar atau bepergian tanpa ada tujuan yang jelas, tidak ada landasan syar'inya, maka masuk dalam keumuman larangan ini. Tidak boleh safar ke suatu tempat, menuju suatu tempat kecuali 3 tempat ini, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itu yang jelas. Ustadz, saya pergi ke sana untuk cari kerjaan, nggak ada masalah, karena cari kerjaan ini untuk mencari ma'isyah, mencari nafkah, untuk mencukupi kehidupan anak istri, dan menghidupi anak istri itu menjadi kewajiban kita. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Jadi yang punya kelonggaran maka punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak istrinya sesuai dengan kelonggarannya tersebut. Jadi intinya memberikan nafkah kepada anak istri itu hukumnya wajib. Dan safar untuk mencari nafkah, mencari ma'isyah, mencari kehidupan, mencari rezeki, maka masuk dalam kategori wajib. Karena ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Karena sesuatu yang wajib yang tidak bisa terpenuhi kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut juga menjadi wajib. Jadi kaidahnya seperti itu. Jadi intinya kembali kepada kaidah ini, bahwasanya tidak boleh safar menuju suatu tempat, bermaksud ke suatu tempat untuk ziarah yang ada safarnya, kecuali 3 tempat toh. Berarti sekarang seperti tur wali dan tur makam-makam dan lain sebagainya, atau kuburan-kuburan yang dan lain sebagainya, ini membutuhkan dalil. Apakah ada dalil syar'inya? Ada, Ustadz. Dalilnya adalah perintah ziarah kubur. Taib, kita bahas masalah ini. Perintah ziarah kubur itu sifatnya bagaimana? Karena ziarah kubur ini perkara syar'i, maka sifatnya pun tidak bisa sesuka kita. Harus kita lihat konteksnya yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW itu bagaimana. Dan ternyata ziarah kubur yang terjadi pada zaman Nabi SAW itu ziarah di tempat yang terdekat. Tidak ada tur sana tur sini, nggak ada. Berarti kalau ada mengadakan perkara tersebut, maka ini perkara yang muhdas, perkara yang baru, perkara yang bid'ah, yang tidak ada tuntunannya di dalam agama ini. Ustadz, Rasul kan pergi ke makam syuhada Uhud. Taib, syuhada Uhud.
Apakah itu termasuk tur? Tidak masuk dalam kategori tersebut ya, karena makam syuhada Uhud juga masih ada di dalam kota Madinah, tidak jauh dari sana. Dan itu masuk dalam konteks berkunjung atau ziarah ke perkuburan secara umum. Dan ketika ziarah ke makam Baqi dan makam para syuhada Uhud, Rasul pun tidak mengkhususkan si fulan dan si fulan dan si fulan. Sekarang ketika ziarah, bukankah ada pengkhususan ke makam si fulan, ke makam si fulan dan makam si fulan? Iya, seperti itu. Dan itu dalilnya mana? Maka membutuhkan dalil. Oh, ada Ustaz dalilnya. Rasul alaihissalam ketika perjalanan ke kota Mekah mampir minta izin kepada Allah, kemudian mendatangi makam ibundanya Aminah. Kemudian Rasul diizinkan. Tayyib, ini apakah ada tujuan bermaksud mendatangi makam ibunda Aminah? Tujuan awalnya Rasul ingin datang ke kota Mekah atau safar ke suatu tempat untuk suatu keperluan yang sifatnya syar'i. Kemudian di tengah jalan karena dekat tempatnya minta izin kepada Allah untuk mampir, itu pun minta izin. Berarti ini sifatnya khusus ya, sifatnya khusus untuk Nabi SAW, tidak bisa ditamim, tidak bisa diumumkan. Karena buktinya Rasul minta izin. Ya, minta izin artinya sebelumnya nggak diizinkan. Ya, sebelumnya nggak diizinkan. Dan apakah ada riwayat-riwayat yang lainnya Nabi tur atau safar ke suatu tempat dalam rangka mendatangi suatu kuburan secara khusus si fulan dan si fulana? Apakah pernah ada riwayatnya Rasulullah alaihissalam mendatangi makam ibunda Khadijah radhiyallahu anha ketika beliau haji wada misalnya? Kan beliau waktu itu safar dan dekat dengan makam ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Apakah ada riwayat yang seperti itu? Jika tidak ada, maka perbuatan Anda mengkhususkan makam wali si fulan, sunan si fulan, atau ulama si fulan dan sebagainya, maka mana dalilnya? Maka membutuhkan dalil, karena ziarah kubur ini perkara syar'i. Sebagaimana sholat perkara syar'i, maka membutuhkan dalil. Maka tata cara pengerjaannya pun butuh dalil. Nah, sholat ada tata caranya, maka itu yang kita kerjakan, nggak boleh kita tambah-tambah dengan cara-cara yang kita buat-buat, itu bid'ah namanya. Maka ziarah kubur ini juga perkara yang syar'i, maka tidak boleh bagi siapapun ziarah kubur dengan cara yang dia buat-buat sendiri, itu tidak diperbolehkan. Harus melihat pada dalil. Ternyata Rasulullah alaihissalam itu mendatangi kubur, tidak mengkhususkan si fulan dan si fulan, tapi datang ke makam Baqi, kemudian salam ke sana, assalamualaikum ahladiyah dan seterusnya. Berarti sifatnya jamak, tidak assalamualaikum ya fulan nggak ada. Silakan cek dalilnya. Jika ada maka lihat dalalah hadisnya seperti apa. Tidak bisa kita asal-asalan di dalam beramal. Harus melihat pada dalalah atau arah lafaz dalil tersebut, arahnya kemana. Dan itu bisa kita lihat pada kalamnya para ulama, tafsirannya para ulama di dalam af'al, perbuatan-perbuatan Nabi SAW, maksudnya seperti apa, penafsirannya seperti apa. Yang jelas perbuatan-perbuatan syar'i itu harus berlandaskan dalil. Tidak bisa berlandaskan sing penting apik atau yang penting bagus, nggak ada. Harus berlandaskan pada dalil. Kaifiyahnya bagaimana, tata caranya bagaimana, sifatnya bagaimana. Itu ibadah yang sifatnya syar'i. Baik, kembali kepada konteks pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu ziarah ke suatu tempat itu tidak diperbolehkan kecuali ketiga tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini hukum asalnya. Jika yang lain-lain kemudian kita lakukan, maka kita juga butuh dalil syar'i. Jika ada maka fabiha wa ni'mah, jika tidak maka tidak diperbolehkan. Maka seperti pelesiran ke sana ke sini, wisata ke sana ke sini, dengan menginfakkan uang sekian dan sekian, maka apakah itu ada dalil syar'inya? Jika tidak, maka uang tadi juga akan dipertanyakan, kenapa Anda infakkan ke jalan ini, tidak Anda infakkan ke masjid misalnya, atau pembangunan tempat-tempat perkaderan anak-anak untuk menjadi
menjadi pendakwah sunnah di masa depan misalnya dan lain sebagainya, maka itu semuanya akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kita pengen pelesiran, pengen wisata, jalan-jalan ke sana atau kemana tempat yang bagus biar kita tidak penat atau tidak istilahnya tidak bosan dengan aktivitas kita sehari-hari. Thayyib, ya thayyib. Jika memang tujuannya seperti itu, maka kita lihat konteks syar'inya pun juga apakah ada atau tidak. Ya. Dan saya mungkin cukup sampai di sini, tidak saya perpanjang. Ya, tidak saya perpanjang. Taib. Faedah yang kedua, fadilatul masajidits tsalatsah. Keutamaan masjid-masjid tiga al-madhkurin yang disebutkan tadi ala hasabiz dzikri, sesuai dengan yang disebutkan masing-masing masjid itu keutamanya apa? Masjidil Haram keutamanya 100.000 kali lipat salat di masjid yang lainnya. Masjid Nabawi keutamanya 1.000 kali lipat dibandingkan salat di masjid yang lain. Masjidil Aqsa keutamanya lebih utama daripada 500 kali lipat salat di masjid yang lainnya. Jadi itu fadilahnya sesuai dengan penyebutan berdasarkan dalil masing-masing yang menyertainya. Yang ketiga, istihbab kathratis salati fil masajidits tsalatsa. Dianjurkannya memperbanyak salat di masjid tiga tadi. Jadi siapapun yang mendatangi atau ziarah ketika masjid yang mulia tersebut, maka dianjurkan memperbanyak salat di sana. Ini yang kita banyak jatuh di sini. Dan memang kondisi iman kita pada hari ini tidak sama seperti kondisi imannya para salaf kita. Bagaimana para salaf kita dahulu memang terbiasa dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kesibukannya adalah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari ini yang jadi masalah adalah perkara-perkara yang sifatnya duniawi, adanya HP, adanya media sosial, adanya promosi, iklan dan sebagainya, sehingga menyebabkan datang ke sana malah untuk tujuan duniawi, bukan untuk tujuan yang sifatnya ukhrawi, ya, untuk mencari bagaimana bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak tabungan. Bagaimana nanti ketika mati itu menjadi tabungan setelah kematian tersebut menghadapi perjumpaan atau pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang berikutnya, yang kedua adalah ziaratu syuhada'i Uhud wal Baqi, yaitu ziarah ke makam para syuhada Uhud dan makam Baqi'. Qala Allah Ta'ala berfirman, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian, bima sabartum, atas kesabaran kalian, fa ni'ma uqbaddar, maka senikmat nikmat tempat tinggal yang terakhir, yaitu adalah surga. Rawa Muslim, Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebuah hadis an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zurul kubur, ziarahlah kalian ke kuburan, fa innaha tudzakirul maut, karena kuburan itu, ziarah ke kuburan itu mengingatkan kepada kematian. Ini sebetulnya tujuan utama orang itu datang ke kuburan. Jadi dia perkara ibadah, jadi datang ke kuburan itu mencari pahala. Ini ibadah, jadi ibadah itu untuk mencari pahala, untuk mencari perkara akhirat. Karena dia ibadah, maka kaifiahnya tidak bisa kita buat-buat semau kita, sebatas batasan syar'i. Ustaz kok saklek sekali? Ya emang agama kita seperti itu, harus nurut kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya, tidak bisa suka-sukanya. Ya karena kalau suka-sukanya, kita ini manusia ini kalau diberikan kebebasan,
Ya, kalau diberikan kebebasan maka kebiasaannya ngelunjak, ya, kebiasaannya ngelunjak, maka harus disetting oleh setting syar'i. Daripada disetting oleh setting setan, harus mendingan disetting oleh setting syar'i yang Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ya, itu agama kita seperti itu. Jadi settingnya settingan syar'i. Jadi kita diperintahkan ziarah kubur dikarenakan kuburan itu datang ke kuburan pemakaman secara umum, ya, bukan si fulan, tapi pemakaman secara umum. Ini mengingatkan kita akan kematian. Itu tujuan utama kita ziarah kubur, sehingga tidak kedunian, tidak mata duitan, tidak nafsu jabatan, tidak ambisius di dalam mengejar pangkat dan yang lain sebagainya, karena ingat akan kematian. Jadi kematian itu perkara yang dekat, yang mau tidak mau pasti akan terjadi pada siapapun, sehingga dengan demikian orang akan lemah syahwatnya kepada dunia. Tapi orang tidak ingat kematian sampai usia tua pun masih punya ambisi, nanti proyeknya ini, syahwatnya masih besar. Dan manusia itu tabiatnya semakin tua semakin banyak angan-angannya, semakin banyak proyek yang bakal digarap. Subhanallah, sudah mendekati mati, tapi semakin banyak proyek yang bakal dia garap. Maka ziarah kubur itu tujuannya itu. Nah sekarang kalau ziarah kubur malah tujuannya untuk proyek dunia, misalnya datang ke kuburan si fulan, ke wali fulan, malah minta kaya, minta hajatnya dikabulkan, minta nanti mudah bisnisnya lancar dan sebagainya. Terus apa faedahnya ziarah kubur seperti itu? Makanya yang seperti itu biasanya mencak-mencak kalau dibahas masalah ziarah kubur. Ya, padahal ziarah kubur yang syar'i tidak seperti itu. Mayustafat, yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis tadi, masyru'iyatu ziyaratil kubur, dianjurkannya ziarah kubur secara umum. Ya, secara umum. Jadi tidak mengkhususkan kuburan-kuburan tertentu. Jadi pokoknya kuburan yang terdekat dengan tempat kita itu kita datangi, memang tujuannya untuk ingat mati. Berarti kalau tujuannya itu jauh-jauh, tur sana tur sini, pasti tujuannya dunia, bukan tujuannya ingat mati. Ya, soalnya tadi keluar modal. Padahal syariat menuntut kepada kita itu yang terdekat itu datangi. Itu datangi, nggak perlu jauh-jauh. Nanti kalau jauh modal ini bagaimana modal bisa balik, akhirnya tujuannya duniawi, minta di kuburan itu. Syirik yang terjadi. Makanya kita perlu memahami perkara syar'i seperti ini. Yang kedua, masyru'iyatu ziyarati kuburi syuhada'i Uhud wal Baqi'. Dianjurkannya ziarah kepada syuhada Uhud dan penduduk Baqi' yang ada di sebelah timurnya Masjid Nabawi. Jadi dua kuburan ini dianjurkan untuk diziarahi karena nasnya nas syar'i. Sebagaimana Rasul mengkhususkan datang ke makam syuhada Uhud, padahal pemakaman di Madinah itu enggak hanya di situ saja, ada di Quba juga ada, tapi sudah dibersihkan. Di Quba sudah diambil dan dipindahkan, kemudian di sampingnya Masjid Kiblatan juga ada. Jadi tidak hanya di Baqi saja, tapi di kota Madinah dua tempat ini, dua perkuburan ini yang dianjurkan untuk diziarahi. Dan saya mendapati sebagian jamaah itu ketika datang ke kuburan Baqi itu mengkhususkan ya Sayyidina Utsman, ya Sayyidina Ali, ya Sayyidina Husain, ya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dan radhiyallahu anhum dan seterusnya. Ini pengkhususan seperti ini itu tidak ada, karena sahabat yang meninggal pada zaman Nabi sudah ada. Nabi pun tidak mengkhususkan nama fulan dan fulan. Terus Anda mengkhususkan nama fulan dan fulan, maka mana dalilnya? Karena yang ada dalilnya umum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka di makam syuhada Uhud juga sama, mengkhususkan ya Sayyidina Hamzah, ya Sayyidina fulan dan fulan, Mus'ab bin Umair, ya Sayyidina ini dan seterusnya. Maka ini juga butuh dalil. Maka dalilnya mana? Karena yang ada Nabi datang ke sana alaihissalam mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu, tidak mengkhususkan. Nah, kenapa dari tadi kalau saya bahas tidak boleh mengkhususkan si fulan dan si fulan? Dikarenakan mengkhususkan si fulan dan si fulan ini memang tidak ada. Itu memang tidak ada. Kemudian mengkhususkan si fulan dan si fulan, makam si fulan dan si fulan, ini adalah wasilah terkuat
yang menyeret manusia kepada perbuatan kesyirikan. Bahkan kesyirikan yang terjadi pertama kali pada umat manusia itu juga terjadi pada pengkhususan orang-orang soleh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan kaumnya Nabi Nuh mereka saling berwasiat, jangan tinggalkan sesembahan kalian, Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Dan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasra ini orang-orang soleh, lima orang soleh. Kemudian dikhususkan, kemudian orang pada itikaf di kuburan tersebut, akhirnya lama-kelamaan kuburan ini disembah. Dan sunnatullahnya seperti itu. Rentetan orang itu menyembah berhala, rentetannya dari orang mati. Makanya mengkhususkan kuburan orang-orang mati tadi dinamai si fulan dan si fulan. Maka ini menyebabkan orang itu kenal kuburan si fulan dan si fulan, akhirnya apa? Lama-kelamaan nanti akan menyembah kuburan tersebut. Makanya syariat kita di dalam masalah hukum kuburan itu tidak mengkhususkan kuburan ini dinamai siapa dan siapa. Udah, pokoknya kuburan udah gitu aja, rata dengan tanah, kemudian dikasih tanda batu gitu tok, nggak ada namanya, nggak ada tanggal lahir, tanggal wafatnya tuh nggak ada. Ya, karena memang tujuannya biar tidak dikenali. Nah, kalau dikenali nanti jadi masalah. Oh, ini dulu orang soleh, akhirnya didatangi sama orang, nanti akhirnya bikin haulan di situ, bikin seterusnya, lama kelamaan jadi nyembah di situ, minta-minta di situ, ngalap barokah di situ. Ini perkara yang mungkar, perkara yang tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan perkara seperti itu. Jadi ziarah kubur intinya adalah ingat akan kematian. Ziarah kubur cara syar'inya seperti itu. Jadi kalau ini dilanggar, maka akan terjadi kesyirikan yang terjadi pada zaman lampau terulang kembali. Makanya Rasulullah alaihissalam dalam masalah kuburan ini sangat wanti-wanti. Makanya di awal Islam datang kuburan itu nggak boleh, karena memang kuburan ini sumber magnet terkuat nyeret manusia kepada perbuatan kesyirikan. Ya karena manusia itu tabiatnya, hatinya itu kecantol sama orang, kesemsem sama orang yang baik atau orang yang diagungkan. Makanya rata-rata kesyirikan di muka bumi ini terjadi dengan cara menyembah orang-orang yang diagungkan setelah mereka mati. Baik orang yang diagungkan ini kafir maupun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi juga mereka disembah, banyak yang disembah. Ya karena manusia ini sangat gampang kesemsem sama orang yang diagungkan. Makanya Rasul memutus pintu-pintu ini, jangan, dah jauhi. Memang Nabi alaihissalam diutus ke muka bumi ini untuk menyampaikan risalah tauhid. Hanya hati ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini hanya lengket kepada Allah Subhanahu wa taala, mikirnya hanya Allah Subhanahu wa taala, mintanya butuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain-lain. Itu intinya risalah Rasulullah alaihissalam, tidak yang lain-lain. Makanya masalah kuburan Rasulullah alaihissalam itu gak main-main. Sampai beliau berpesan. Sampai beliau berpesan di akhir hayatnya, ketika sakit yang parah beliau tidak bisa bangun, ya, dibopong oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, dirangkul. Di sakit yang sudah begitu parah, Nabi masih berpesan, la taj'alu qabri 'idan. Jangan kalian datangi kuburanku. Jangan datangi kuburanku. Karena Rasul paham bahasanya kuburan ini wasilah terkuat. Wasilah terkuat manusia itu jatuh pada kesyirikan. Makanya ketika Ummu Habibah dan salah satu istri Nabi yang lain di Habasyah mengabarkan bahwasanya di sana itu makam-makam orang soleh itu dibangun kuburan, dibangun masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah. Maka Rasul mengatakan ulaika syirrul khalqi, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Ya. Dan di akhir hayatnya Rasulullah masih berpesan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu quburan biyaihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani, menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat-tempat ibadah. Jadi perkaranya enggak ringan, perkaranya berat. Makanya masalah kuburan ini Nabi wanti-wanti. Makanya ketika imannya para sahabat sudah mulai kuat, maka baru diperbolehkan ziarah kubur lagi. Setelah tahu tujuan syar'inya adalah untuk ingat mati, setelah tahu
Setelah mereka paham bahwasanya kuburan ini nggak ada manfaatnya, bahwasanya tujuan utama ziarah kubur itu ingat akan akhirat, ingat akan kematian, maka baru dibolehkan. Berarti di sini kita paham ternyata kuburan ini perkara yang genting, perkara yang berbahaya. Makanya mudah-mudahan dalam masalah kuburan kita gali ahkam syar'inya itu seperti apa, biar kita nggak salah atau suka-suka kita. Ya, kalau kita nggak tahu maka kita akan beramal suka-suka kita, dan Allah tidak menghendaki perkara tersebut, karena Allah hanya menghendaki kita beramal, berbuat itu sesuai tuntunan syar'i, bukan sesuai apa yang kita suka, apa yang kita mau. Tidak seperti itu. Yang ketiga, al-illatu min ziyaratil quburi az-zuhdu fid dunya. Illah, alasan utama ziarah kubur itu adalah zuhud fid dunya, gak terlalu ambisi kepada dunia, itu tujuannya. Ya kalau ziarah kubur malah tujuannya ambisi dunia, nanti biar hajatnya gampang terkabul. Biasanya kalau datang ke makamnya wali ini atau orang soleh ini, mandi atau biasanya hajatnya terkabul, maka datang ke sana. Nanti dikabarkan kepada yang lain, di situ mandi, maka datang ke sini. Subhanallah. Tujuannya ziarah kubur itu biar kita ingat mati, nggak banyak-banyak berangan-angan dunia itu kita kejar sebanyak-banyaknya. Nah kok malah sekarang orang ziarah kubur itu malah tujuannya itu mengejar dunia, jalan-jalan, wisata, santai, seakan-akan hidupnya masih panjang, bajunya gemerlap dan sebagainya. Itu bukan tujuan utama orang itu ziarah kubur. Yang ketiga ada ziarah kota Madinah, ziaratu Masjid Quba, yaitu ziarah ke Masjid Quba. Rawa Muslim an Ibnu Umar. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti masjid Quba'in rakiban wa masyian wa yusalli fihi rak'atain. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti masjid Quba, datang ke Masjid Quba, rakiban wa masyian, terkadang menunggangi kendaraan, terkadang jalan kaki. Fa yusalli fihi, maka beliau alaihi salatu wassalam sholat di Masjid Quba tersebut rak'ataini, sholat dua rakaat. Jadi terkadang Nabi datang ke sana alaihi salatu wassalam itu naik kendaraan, dan terkadang jalan kaki. Dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba kalau jalan kaki ini kurang lebih sekitar 25 menit ya, atau 30 menitan ya, insya Allah enggak begitu jauh ya, tidak begitu jauh. Lurus saja ke selatan, insya Allah nanti ketemu dengan Masjid Quba, itu yang sudah berada di Masjid Nabawi. Rawa Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis, wa sahhahahu al-Albani, dan Syekh Albani rahimahullah taala mensahihkan hadis tersebut, an Sahl bin Hunayfin, dari Sahl bin Hunayf radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci dari rumahnya, thumma ata Masjid Quba, kemudian dia mendatangi Masjid Quba, fa shalla fihi salatan, maka dia salat di tempat tersebut satu salat, kana lahu ka ajri umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala mengerjakan umrah. Jadi bukan seperti mengerjakan umrah, tapi seperti mendapatkan pahala umrah. Sehingga kalau orang sholat di Masjid Quba, ya berarti belum umrah, ya kan? Baru pahalanya tok, ya, tapi belum ibadah umrahnya. Mayustafat, yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis tadi, yang pertama, istihbabul ikthar minas sholati fi Masjid Quba, dianjurkannya, disunnahkannya memperbanyak sholat di Masjid Quba. Yang kedua,
Fadilatu Masjid Quba, kemuliaan, keutamaan Masjid Quba. Yang ketiga, fadilatut tatahhuri, keutamaan bersuci, fil baiti, dari tempat tinggalnya, tsumma dzahab, kemudian pergi, ila Masjid Quba, ke Masjid Quba, li sholati fihi, untuk mengerjakan sholat di masjid tersebut. Kemudian adab yang keempat ketika mendatangi kota Madinah, ketika menziarahi kota Madinah. Yang keempat, al-iktsar minas salati wassalami alaihi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawa Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala meriwayatkan, wa sahhahu Albani, dan hadis tersebut disahihkan oleh Albani dari sahabat yang mulia, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum qubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Ya, seperti kuburan. Karena kuburan itu nggak dipakai sholat, nggak dipakai zikir, nggak dipakai ibadah. Jadi kalau ada orang mengerjakan sholat, zikir, ibadah di kuburan, ya itu berarti menyelisih hukum syar'i. Karena kuburan tadi bukan untuk tempat sholat, tempat zikir, kumpul rame-rame, kemudian zikir di tempat tersebut, ibadah di tempat tersebut, nggak ada. Jadi sekali lagi, kuburan itu perkaranya syar'i. Karena dia perkara syar'i, maka kaifiyahnya itu juga harus kaifiyah yang syar'i. Tidak boleh kaifiyahnya suka-suka kita. Menulisi patoknya. Apakah ada sunnahnya pakai patok atau kayu atau ya pokoknya yang ditancapkan di kuburan itu loh. Ya, itu apakah ada sunnahnya seperti itu? Ya, kita cek saja apakah ada sunnahnya seperti itu. Kalau tidak, maka kita tidak boleh membuat. Ya. Jadi yang ada dalam perkara syar'i itu ya cuma dikuburkan, kemudian tidak melebihi sejengkal tingginya. Ya, itu kalau di tanah Arab, memang tanahnya itu tidak bisa ambles, ya, tidak bisa ambles, maka sejengkal. Ya, tapi kalau di tanah kita itu tanah yang menggunung itu nanti akan ambles ke bawah. Maka ketika memakamkan tadi, maka cukup diletakkan batu, ya, batu tanpa ada nama dan lain sebagainya, tanpa ada fotonya si mayit dan lain sebagainya, tidak dikicing dan lain sebagainya, tidak dihiasi dan lain sebagainya, tidak tabur bunga dan lain sebagainya. Karena ini perkara syar'i, maka tidak bisa kita buat suka-suka kita, nggak bisa. Jadi itu perkara syar'inya dalam kuburan. Jadi kuburan syar'i itu gambarnya seperti itu. Ya kok Ustadz, kok kuburannya kok seperti itu, sederhana itu? Ya emang ajarannya seperti itu, nggak ada yang tidak melebihi itu. Ya kemarin kita lihat bagaimana para raja Saudi itu meninggal, Raja Abdullah meninggal, kemudian dimakamkan dengan seperti itu saja. Ya orang kita sering mengatakan, ya mengolok-olok syariat ini, mati kok digelundung notok, ya itu penghinaan kepada syariat. Memang ajarannya seperti itu, nggak banyak acara. Tapi faedahnya untuk melihat ketika Raja Abdullah meninggal, Raja Fahad meninggal, dimakamkan dengan cara yang sederhana seperti itu. Orang banyak yang masuk Islam. Raja dunia, raja punya kekayaan yang luar biasa, punya apa yang dia mau dia punya, mati hanya seperti itu saja. Tapi kalau bahasanya orang yang ahlu bid'ah, yang jengkel kepada sunnah, kok digelundung notok, ya cuma digelundungkan gitu saja. Ini penghinaan. Faktanya banyak yang masuk Islam. Anda kalau mati siapa yang masuk Islam? Ya. Jadi makanya jangan mengejek. Ya, kalau Anda nggak suka dengan agama Islam ini, ya udah, itu urusan Anda. Agama kita seperti itu. Jadi memang kuburan itu ya perkaranya seperti itu. Nah, kita dilarang menjadikan rumah-rumah kita seperti kuburan. Jadi kuburan itu nggak ada sholat, nggak ada zikir, nggak ada ibadah di sana, nggak ada.
Jadi jangan bikin acara ibadah zikir bersama di kuburan. Dalilnya mana? Ya, nggak ada dalilnya. Maka jangan buat suka-suka Anda. Ya, itu bid'ah, nanti Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Anda bisa mencak-mencak ya suka-suka Anda, mengumpulkan banyak orang kemudian nanti ngancam-ngancam. Ya cuma itu tok yang Anda bisa. Dalil Anda nggak punya. Anda nggak punya dalil syar'i. Ya, makanya ini perkara syar'i tidak bisa Anda buat sesuka-suka Anda. Harus nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada bisa mencak-mencak, bisa ngancam-ngancam ya karena Anda masih punya banyak orang. Ya nanti kalau sudah mati mau apa? Mau minta bantuan siapa? Dan mati itu dekat, enggak jauh. Ya sekarang suka-suka Anda melanggar, ngelantur, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti kalau sudah mati mau kemana? Enggak ada. Oh, kalian yang dulu jadi pengikutku, ini tolong, enggak bisa. Kekuasaan semuanya mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala nanti setelah kematian. Mau balik lagi ke dunia enggak bisa. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayahnya, berikan kita taufiknya untuk bisa bagaimana kita taat, tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak suka-suka kita. Wala taj'alu qabri 'idan, dan jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id, sebagai tempat yang dituju, yang diulang-ulang didatangi. Nah, sekarang kalau menjadikan makamnya Rasul sebagai tempat yang dituju, yang diulang-ulang didatangi berulang-ulang, maka dalilnya mana? Dan para sahabat pun tidak ada yang melakukan perkara tersebut kecuali hanya satu riwayat saja, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Padahal para sahabat itu banyak sekali. Itu menunjukkan adat para sahabat itu tidak bermaksud tidak mendatangi makam Nabi secara khusus. Toh makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita. Jadi nggak ada orang yang bisa menziarahinya, itu nggak ada, emang nggak ada. Jadi makamnya dikhususkan, makamnya dikhususkan. Laula dzalika lau brisa qabruh. Jadi kalau bukan perkara orang Yahudi dan Nasrani dulu menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah, maka niscaya makam Nabi akan dibuka untuk umum. Tapi gara-gara itu, maka makam Nabi tertutup, tidak bisa didatangi oleh siapapun. Maka tidak boleh kita mengkhususkan mendatangi makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ceritanya singkatnya itu datang dari safar, dan orang yang datang dari safar itu sunahnya sholat di masjid terdekatnya, masjid rumahnya 2 rakaat. Maka setelah selesai mengerjakan sholat keluar masjid, ternyata melewati melewati makam baginda Rasul alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar, maka beliau pun assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya abati, kemudian pergi. Dah gitu tak. Adapun bermaksud mendatangi makam secara khusus, ini memang tidak ada perintahnya, bahkan Nabi melarangnya. Wala taj'alu qabri 'idan, ini hadisnya sahih. Ya, nanti mereka bilangnya, oh ini sudah dipalsukan oleh ini kelompok ini dan sebagainya. Oh ini riwayatnya sahih Imam Abu Dawud. Ya. Imam hadis yang mulia, siapa yang tidak kenal dengan Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Ya, kalau mau adu sanad ya coba diadu saja riwayatnya. Ya kita isbatkan apakah tuduhan Anda benar atau tidak. Ya, jadi intinya Nabi melarang mendatangi kuburannya. Dilarang karena itu wasilah terkuat yang bisa menyebabkan orang itu banyak jatuh pada kesyirikan. Dan hari ini kita lihat orang-orang pada wukuf di sana, pada itikaf di masjid di makamnya, di arah makamnya Rasul berdiri gini, kemudian berdoa ke arah makam Nabi. Ini gak ada tuntunannya seperti itu, sehingga banyak yang terjerumus minta-minta kepada makamnya Rasul. Ini kesyirikan, syirik besar yang berbahaya bagi para pelakunya. Gak bisa di dekat makam Nabi, maka dari kejauhan berdiri menghadap ke makam, ke kubah hijau. Makanya kubah hijau ini sama orang-orang ahlul bid'ah nggak boleh dihilangkan kata mereka, ya karena mereka mempertahankan kesyirikan itu. Ya, makanya dari kejauhan mereka memandang kubah hijau kemudian berdoa ke arah sana. Berdoa itu ke arah kiblat,
tidak kepada arah makamnya atau kuburannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dari mana Anda dapat syariat seperti itu? Wa sallu alayya, dan salawatlah kalian kepadaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan bersalawatlah kalian kepadaku karena sesungguhnya salawat itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Berarti sebetulnya hadis ini umum, mau di kota Madinah maupun di luar kota Madinah, memperbanyak sholawat kepada Nabi, karena itu sholawat itu sampai kepada Nabi. Jadi bukan maknanya kalau di masjid, kalau di kota Madinah kita banyak-banyak sholawat dan salam, berarti kalau sudah pulang nggak banyak, enggak. Mau di kota Madinah mau di luar kota Madinah ya tetap memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengkhususan banyak-banyak sholawat dan salam di kota Madinah ini tidak ada. Rawah Muslim, Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan an Abdullah bin Amr bin As, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu qala, bahasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan, siapa yang salawat atasku satu salawat saja, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah Ta'ala akan salawat atas orang tersebut dengan salawat dia tadi kepadaku 10 kalinya, ya, 10 kali lipatnya. Yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis tadi yang saya bacakan, yang pertama, adamu masyru'iyyati sholati fil maqabir, tidak dianjurkan sholat di kuburan, ya, tidak dianjurkan sholat di kuburannya, karena memang nggak ada perintahnya. Karena kita dilarang menjadikan rumah kita seperti kuburan, ya maksudnya jangan nggak dipakai sholat, nggak dipakai ibadah, nggak dipakai baca Quran dan sebagainya. Justru rumah kita jadikan tempat sholat, tempat ibadah, tempat zikir, tempat baca Quran, tempat murojaah, tempat ibadah, ya. Biar tidak seperti kuburan yang nggak dipakai sholat dan sebagainya. Jadi nggak boleh kita sholat itu di kuburan. Ustadz, itu kan boleh sholat mayat di atas kuburan setelah pemakaman. Ya itu khusus ada dalilnya, tapi setelahnya nggak ada, jadi nggak bisa dimutlakkan. Jadi yang muqayyad itu muqayyad, nggak bisa dimutlakkan. Yang khusus itu khusus, nggak bisa diumumkan. Itu cara beramalnya seperti itu. Jadi salah kalau mengumumkan sesuatu yang sifatnya muqayyad. Yang kedua, istihbab wa kathrati sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di kota Madinah maupun di luar kota Madinah. Yang ketiga, adam jawazil ijtima'i inda ay qabrin lihtifal fih, tidak boleh kumpul-kumpul di satu kuburan untuk pesta, untuk acara-acara dzikir jamaah dan lain sebagainya. Oh, nggak ada, ini tuntunannya nggak ada. Yang ada kuburan secara umum, salam, assalamualaikum, kemudian pergi. Kalau mau ingat mati, ya tafadhol, agak lama di situ sedikit, nggak apa-apa. Sebagaimana Nabi alaihissalam malam-malam jatahnya di rumah Aisyah, keluar datang ke makam Baqi Gharqad, kemudian di sana ternyata menangis jadi-jadinya. Jadi nangisnya ingat mati, bukan nangis cari hajat duniawi, bukan. Jadi nangisnya Rasulullah SAW menjadi-jadi itu nangisnya dalam rangka ingat akan kematian. Itu tujuan utama ziarah ke kuburan. Yang keempat, al-hathu ala sholatin nafilati fil baiti, anjuran sholat sunnah di rumah. Jadi perbanyak sholat sunnah itu di rumah. Jadi sholat wajib selesai pulang, sholat sunnah di rumah, dan sholat sunnah di rumah kemudian datang ke masjid, ya. Jadi makanya kita itu kalau bisa rumah kita dekat sama masjid yang sunnah, ya, bukan masjid yang bid'ah, ya. Repot kalau masjid yang bid'ah itu, ya, dipakai acara-acara yang isinya bid'ah dok. Yang kelima, azimu manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda rabbih subhanahu wa ta'ala, besarnya, agungnya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Rabbnya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Orang yang salawat kepada Nabi sekali, dibalas Allah salat atas orang tersebut 10 kali lipat.
Berarti kedudukannya Nabi besar atau tidak? Besar. Walaupun kedudukan Nabi itu besar, Nabi tetap melarang, jangan datang ke kuburanku. Berarti menunjukkan kedudukan yang besar tadi ditempatkan di porsi syar'inya, tidak bisa digodak-gadokkan, diotak-atik, kemudian nanti tawasulan di sana, nggak bisa. Ya, jadi Nabi itu agung, tapi agung yang syar'i, karena dia perkara syar'i maka kita harus terikat dengan batasan-batasan syar'i, tidak bisa kita mutlakkan gitu, tidak bisa. Kemudian yang kelima, adamu raf'is sauti bid-du'ai fi masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengangkat suara, tidak mengeraskan suara ketika berdoa di masjid Rasul. Atau ketika bercengkrama juga tidak boleh mengeraskan suaranya, ya fulan, sambil teriak, nggak boleh. Di masjid Nabi nggak boleh seperti itu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat ada orang yang teriak, ya pengen dipukul, seandainya bukan orang Badui sudah disikat itu, ya karena memang itu nggak adab. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kalian mengangkat suara-suara kalian fauqa sautin Nabi, di atas suaranya Nabi, wala tajharulah, dan jangan keras-keras di situ, bil qauli, di dalam berkata, kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana kalian ketika ngobrol sama yang lain bisa teriak-teriak, nggak boleh. Ngobrol sama Nabi dengan mengangkat suara itu nggak boleh. Antahbata a'malukum, bisa-bisa amalan kalian itu nanti akan gugur, akan sia-sia gara-gara apa? Ngangkat suara melebihi suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa antum la tas'urun, dan kalian tidak nyadar. Berarti ini termasuk perkara yang tidak ada udzur dalam kejahilan dalam perkara ini. Ya, karena nggak nyadar, ternyata nggak ada udzur, tetap amalannya batil, amalannya gugur, pahala amalannya gugur. Yang bisa kita ambil faedahnya dari ayat ini, yang pertama, adam jawazi raf'is sauti fi masjidin Nabi, tidak boleh mengangkat suara di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh teriak-teriak di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, qatabtulu a'malul abdi, karena bisa jadi amalan hamba tadi batal, wa huwa la yashur, dan dia tidak nyadar. Fayan baghilahu an yuhasiba nafsa, maka sudah menjadi perkara yang layak dia itu menghisab dirinya sendiri. Yang ketiga, wujubu tauqirin Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyan mayyitan, wajibnya memuliakan Nabi, menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dan setelah meninggalnya. Yang keenam, al-hirsu ala sholati fi raudatis syarifah, ya, upayakan bisa mengerjakan sholat di Raudhah Asy-Syarifah. Raudhah itu di mana? Raudhah itu antara mimbar sampai ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fi sahihain, maka di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Zaidin, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina baiti wa minbari, antara rumahku dan mimbarku, raudhatun, ada sebuah taman, min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Yang bisa kita ambil faedahnya, yang pertama, al-hathu ala sholati fi raudhatis syarifah, anjuran mengerjakan sholat di raudhah. Wahiyya ma baina qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam mawadhi' mimbarih, lokasinya antara makamnya Rasul sampai ke mimbarnya. Jadi banyak-banyak sholat di sana. Karena apa? Karena raudhah ini min riyadil jannah, dia seperti taman surga. Berarti ibadah di tempat itu menyampaikan dia ke surga. Salah satu sebab dia dapat masuk ke surga, dan nanti raudhah itu akan menjadi bagian surga. Jadi seakan-akan yang dia sholat di situ seakan-akan dia ada di surga. Dan kalau dia sholat di situ, maka dia nanti akan menjadi bagian dari penduduk surga. Makanya diusahakan bisa sholat ibadah di tempat tersebut. Ya, karena dia adalah taman surga. Ustaz, taman surga kok cuma gitu tok? Ya, kita tidak boleh menyepelekan perkara syar'i.
kita tidak boleh menyepelekan perkara akhirat, karena walaupun begitu nanti akhiratnya beda. Di akhirat itu perkaranya jadi besar, jadi agung, jadi perkara yang kita tidak pernah terbesit dalam hati kita. Makanya nggak boleh kita menyepelekan sedikit apapun, sekecil apapun iming-iming yang sifatnya surgawi atau ukhrawi. Yang kedua, fadilatun Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyitan. Keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dan mati. Yang ketiga, taqdirul iman bil jannah wa annaha riyadun. Wajibnya kita mengimani adanya surga, dan surga itu adalah taman-taman atau kebun-kebun. Ustadz, kita kan sudah sering melihat kebun-kebun itu. Sekali lagi, perkara akhirat itu tidak bisa dibayangkan. Walaupun namanya sama, hakikatnya beda. Dan perkaranya jika itu adalah nikmat, maka menyejukkan, kita tidak akan pernah bosan. Adapun kenikmatan duniawi ini terputus. Misal orang lapar makan, maka makan paling satu piring, nambah lagi, udah nggak bisa. Itu kenikmatan dunia terputus. Kenikmatan apapun itu dunia sifatnya terputus, nggak bisa lama-lama, nggak bisa. Tapi kenikmatan ukhrawi berlanjut, nggak ada putusnya. Itu perkara yang sangat nikmat. Makanya kita tidak boleh menyepelekan perkara yang sifatnya ukhrawi. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.